Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda dibegal oleh 6 orang di kota Medan. Korban mengalami luka dan motor dirampas. Tak kunjung diperbaiki, warga nekat menanam pohon pisang di ruas jalan Klambir 5, kota Medan yang sedang tergenang air. Cuaca ekstrim diikuti badai di laut memicu terjadinya krisis pangan di Pulau Simuk di Kabupaten Nias Selatan. Kita ke informasi pertama. Pembegalan terjadi di ruas jalan Halat, Kota Medan. Seorang pemuda dibegal oleh 6 orang. Para pelaku diperkirakan masih remaja. Beruntung, korban tidak mengalami luka, namun sepeda motornya dirampas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kawanan begal merampas sepeda motor milik pemuda di Jalan Halat, Kota Medan 24 September lalu. Diduga, korban diikuti oleh para pelaku saat akan pulang ke rumah dari tempat tongkrongan. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Dalam kondisi jalanan sepi, kelompok begal langsung memepet korban dan motornya hingga terjatuh. Karena takut melihat para pelaku mengacungkan senjata tajam, korban langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan terjatuh. Kesempatan ini dimanfaatkan para pelaku untuk membawa kabur motor korban. Heri, pemilik rekaman kamera pengawas, mengatakan tak menyaksikan langsung kejadian. Namun korban bersama rekan-rekannya datang untuk meminta rekaman kamera pengawas. Kami kan yang selaku pemilik rumah, emang kejadian kami nggak mengerti lah kejadiannya. Rupanya korbannya tadi pagi lah sekitar jam 7 ke rumah, minta tolonglah diputarkan CCTV-nya. Rupanya setelah saya putar, cerita dari korban, beliau nggak salah dari Jarampuri ingin pulang ke rumah, melewati rupanya terekam lah, nampaklah kelihatan di kamera CCTV kami. Ada berapa orang bang yang di kamera itu terekam bang? Sekitar 6 orang. Pelakunya ya, yang nampak, memang nampak semua, pelakunya kelihatan semua, bawa barang juga ada juga. Bawa sajam ya? Iya. Ada sempat dilukai korban bang? Kalau dari apanya nggak ada, soalnya korban nggak ada luka-luka, tidak ada. Tapi apa yang diambil bang? Sepeda motor aja. Sepeda motor ya? Yang sepeda motor Honda Beat. Terkait kejadian ini, polisi belum bersedia memberi keterangan, termasuk terkait adanya laporan polisi korban pembegalan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai di Kecamatan Perbaungan. Dari tangan pelaku, petugas juga menyita 3,17 gram sabu-sabu. Sempat dinyatakan kebal hukum oleh warga, pria pengedar narkoba berinisial RA, warga Dusun 3 Desa Jambur Pulo, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap polisi di kediamannya. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa 3,17 gram sabu-sabu, 1 bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 dompet hitam yang berisikan uang hasil penjualan narkoba senilai Rp172.000. Berdasarkan hasil penyelidikan, penangkapan ini berawal dari laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba di daerah Kecamatan Perbaungan. Sebelum menangkap tersangka, petugas terlebih dahulu mengintai pelaku hingga memastikan pelaku ada di dalam rumah. Pengaduan daripada masyarakat yang harus memang kita tindak lanjuti, di mana ada satu orang laki-laki memang sudah sangat meresahkan. Sepertinya sudah kebal hukum, seperti itulah yang disampaikan kepada kita dari masyarakat, sehingga kita perintahkan personil kita untuk melakukan penyelidikan, sehingga untuk memastikan informasi itu benar apa enggak. Ternyata di Desa Jampu, Kecamatan Perbaungan, benar hasil penyelidikan personil, sehingga langsung dilakukan tindakan saat itu juga, melakukan penangkapan. Dan ya terjadi juga memang sempat juga ada perlawanan, namun alhamdulillah dengan kesigapan personil kita sehingga tersangka berhasil kita amankan dan barang bukti juga bisa kita temukan dari tangan dia langsung. Kini tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara atas kepemilikan sabu-sabu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Tak kunjung diperbaiki, warga nekat menanam pohon pisang di ruas jalan Klambir 5 Kota Medan yang sedang tergenang air. Aksi ini dilakukan menyusul tingkat kerawanan jalan yang kerap menimbulkan kecelakaan selama musim penghujan.
kerap memicu kecelakaan. Warga di sekitar ruas Jalan Klambir 5, Medan Sunggal, nekat menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak. Aksi bercocok tanam di ruas jalan rusak ini merupakan protes yang dilayangkan warga kepada pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Karena ruas jalan yang rusak merupakan batas wilayah administrasi dari dua daerah yakni Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Saat musim penghujan, dalamnya lubang di badan jalan menjadi tempat genangan air yang tentu membahayakan bagi para pengendara. Selain itu, kondisi jalan licin juga menjadi penyebab terjatuhnya para pemotor. Sudah lama, Pak. Adalah hampir setahun lebih. Nah, gimana Bu bisa terlalu lama ini jalan ini rusak, Bu? Nggak ada pemerhatian pemerintah. Gimana? Kita semua ngeluh ini. Nah, ini masuk kawasan mana, Bu? Deli Serdang atau Kota Medan, Bu? Separuh Deli Serdang, separuh Kota Madia. Ada, Pak, banyak. Tapi belum ada yang meninggal ya. Berarti sering jatuh ya, Bu, anak ya? sekolah, pekerja. Kapan kami mengeluh lah, Pak, kalau bisa cepat diperbaiki. Kami jualannya mengaruh juga, ada pengaruhnya. Berarti Ibu jualan di sini. Gitu. Sejauh ini ada di survei atau bagaimana? Belum ada. Sejauh ini pemerintah Kota Medan maupun Deli Serdang belum memberikan tanggapan atas keluhan warga dan rawannya kecelakaan di ruas jalan ini. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ribuan tenaga honorer pemerintah Kota Sibolga menjalani pemeriksaan tes urin. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini adanya penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Sebanyak 2.297 pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Sibolga menjalani tes urin pemeriksaan narkoba secara bertahap mulai 22 September. Mereka bekerja pada 30 kantor kedinasan. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Tapanuli Selatan dan Polres Sibolga sebagai upaya pencegahan dan penerapan kedisiplinan bagi tenaga honor lepas agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pengambilan sampel urin dipusatkan di lapangan Simare-Mare Kota Sibolga dan dijaga ketat oleh petugas Satpol PP untuk mencegah kecurangan. Wakil Wali Kota Sibolga mengatakan tes urin merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kota Sibolga untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Pemko Sibolga akan memberikan sanksi terhadap pegawai honorer yang positif menggunakan narkoba berupa sanksi pemecatan. Untuk memastikan bahwasanya di lingkungan pemerintah Kota Sibolga seluruh pegawai non-ASN itu bersih dari narkoba. Karena sesuai dengan petunjuk instruksi Presiden bahwasanya sumut Sumatera Utara sudah darurat narkoba. Nanti kalau ada yang ketahuan kita akan sanksi tegas kepada mereka yang positif narkoba. Kemungkinan kita gandeng di sini dari kepolisian, narkoba dan BNN. Nanti ada pegawai non-ASN atau THL yang positif, kita akan fasilitasi untuk direhabilitasi apabila mereka mau. Nah, di satu sisi apabila mereka tidak mau akan kita tindak tegas. Nah, ini tindak lanjut dari rapat terbatas antara Presiden, Kepolisian, TNI dan BNN, di mana Sumbek ini sudah termasuk kategori darurat. Jadi Pemko Sibolga bersama BNN dan Polres bertindak cepat untuk mendeteksi tenaga-tenaga yang bekerja di Pemko Sibolga supaya tidak terlibat dari penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran. Rencananya setelah pegawai honorer, Pemko Sibolga juga akan melaksanakan tes urin bagi aparatur sipil negara. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Sibolga.